Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jichen, di mana cerita ini sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-279 bertepatan dengan bab ke-1318. Alhasil, si Cangkun cepat-cepat pasrah dan berkata kepada Malan, "Kamu ini jangan semua masalah diselesaikan dengan keributan. Kamu mengerti?" Malan mendengus dingin. "Kamu bilang sendiri bahwa kamu memimpin keluarga ini dan aku tidak berhak ikut campur. Jika aku tidak berbuat onar, lalu aku harus memakai apa untuk mempertahankan posisiku di rumah ini?" Si Cangkun mengaku salah dan berkata, "Ucapanku memang salah. Kamu punya hak untuk mengatur. Apakah dengan begini sudah beres?" Malan berkata dengan penuh kemenangan, "Karena kamu sudah bilang aku punya hak, maka aku akan menunjukkan hak dan kekuatanku sekarang." Si Cangkun, "Katakan yang sejujurnya padaku. Sekarang kamu punya uang berapa? Apakah kamu melakukan jual beli barang antik, kemudian mendapatkan uang tapi tidak memberitahukanku?" Si Cangkun berkata dengan wajah sedih, "Menghasilkan uang apanya? Aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Aku sekarang tidak punya uang. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sebenarnya sama sekali tidak menghasilkan uang. Dulu aku bisa melakukan jual beli barang antik dan mendapatkan sedikit uang, tapi sekarang aku tidak punya kesempatan bagus itu. Baru-baru ini aku mengoleksi beberapa kaligrafi dan lukisan murah, semuanya palsu. Satu lukisan dihargai ribuan yuan. Kemudian aku baru tahu bahwa harganya seharusnya tidak sampai 100 yuan. Dengan itu, Si Cangkun pun menghela napas dan berkata menyesal. "Aku juga tidak tahu ke mana perginya Zhang Ermau. Dulu dia sering membantuku menjual barang dengan harga yang bagus. Sekarang aku sama sekali tidak bisa menemukan Zhang Ermau. Dia seperti hilang di telan bumi." Ichen merasa mereka konyol sekali. Demi menjilat dirinya, Zhang Ermau telah mengoleksi beberapa sampah dari tangan ayah mertuanya dengan harga tinggi. Dia benar-benar merugi. Jika terus seperti itu, maka kekayaan ratusan juta pun tidak akan cukup untuk Xiao Changkun. Jadi itu sebabnya Yu Chen sebisa mungkin menghindari Xiao Changkun. Sekarang Xiao Changkun ingin mencari dirinya, dan hal itu pasti sangat sulit bagi Xiao Changkun. Malah tidak percaya pada Xiao Changkun. Dengan suara dingin dia berkata, "Sini, buka mobil banking, Alipay dan WeChat Pay milikmu. Aku ingin lihat saldonya." Xiao Changkun berkata kesal, "Kenapa kamu ingin memeriksa saldoku? Waktu itu ketika kamu menghabiskan uang keluarga, aku menyuruhmu menunjukkan saldomu. Kamu mati-matian tidak mau memberitahuku. Sekarang kenapa aku harus menunjukkan saldoku kepadamu?" Malah membalas dengan marah pula. "Baik, kamu tidak mau menunjukkannya. Kalau seperti itu, nanti aku akan datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sambil memakai kruk dan memarahimu habis-habisan. Aku selalu melakukan apa yang sudah aku katakan." Secangkun ketakutan sekali, lalu berkata, "Baiklah, baiklah, akan kutunjukkan sekarang." Setelah itu, Su Changkun menunjukkan akun mobil banking, Alipay, dan WeChat-nya kepada Malan. Setelah melihatnya, Malan langsung merasa kecewa. Su Changkun, "Kenapa kamu payah sekali? Saldo bank dan saldo WeChat Pay jika ditambahkan hanya 10.000 yuan. Kamu adalah pria berusia 50-an. Apa tidak malu hanya punya uang sedikit begitu?" Wajah Si Cangkun memerah, kemudian langsung memucat dengan marah dan berkata, "Kamu masih punya muka berkata begitu? Kamu telah menghilangkan tabunganku untuk seumur hidup. Jika tidak begitu, mana mungkin aku jadi semiskin ini?" Tepat sekilas ekspresi malu di wajah Malan, tetapi dengan cepat berubah garang lagi. Mencari nafkah adalah tugas para lelaki. Karena uang di rumah habis, maka kamu harus mencari cara untuk mencari uang. Kenapa kamu malah seharian pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Apa gunanya itu? Lebih baik kamu bekerja di restoran dan menghidangkan makanan untuk orang lain. Setidaknya 1 bulan kamu bisa mendapatkan uang 2 atau 3 ribu. Si Cangkun menjawab marah, "Malan,
Aku sekarang adalah direktur eksekutif di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Kota Jinling. Kamu ingin menyuruhku yang merupakan seorang direktur eksekutif ini untuk menyajikan piring? Direktur eksekutif apanya jika kamu tidak bisa menghasilkan uang? Kamu tidak lebih baik dari kotoran anjing. Malan berteriak marah. Aku beritahu kamu, tunggu sampai kakiku membaik dan gigiku dipasang kembali. Aku akan pergi ke pesta dengan teman-temanku setiap hari, bermain kartu, perawatan wajah, makan dan bernyanyi. Semua itu tentu membutuhkan uang. Kamu harus cepat memikirkan cara menghasilkan uang untukku. Jika tidak, nanti saat aku tidak punya uang untuk bersenang-senang, maka kamulah yang akan kutekan setiap hari. Kamu. Mata Su Changkun memerah karena marah. Su Changkun sama sekali tidak bisa membalas barang sedikit pun kelakuan rubah betina yang satu ini. Itu sebabnya dalam hati Su Changkun merasa mereka berdua seperti prajurit yang bertemu orang terpelajar saat berbicara, sama sekali tidak ada titik temunya. Jichen buka mulut kali ini. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar pagi-pagi begini. Ketika melihat Jichen berbicara, Malan langsung terdiam. Dulu ketika Malan memarahi Su Changkun dan Jichen berani menyeka Malan, pasti sudah menunjuk-nunjuk dan memaki Jichen. Tapi sekarang tidak lagi seperti dulu. Peng Shui sudah mengambil alih kuasa. Keluarga Malan sekarang tidak memiliki uang. Bila tempat mereka tinggal juga dari Jichen. Jadi Jichen hanya yang paling penting dalam keluarga ini. Demi tidak diusir oleh Jichen, Malan yang hanya bisa sekuat tenaga menyenangkan hati Jichen dan tidak membuat Jichen marah. Alhasil Malan menatap Xiao Changkun dengan kejam. Wanita itu lalu berkata tajam, jika bukan karena menantu kita yang menyuruh kita berhenti, hari ini aku pasti akan terus memarahimu. Demi menghormati menantu kita, aku akan melepaskanmu kali ini. Kemudian Malan tertawa dan menatap Jichen. Menantuku, bagaimana kalau aku memasakkan sarapan untukmu pagi ini? Jichen bertanya terkejut. Ibu bisa memasak? Malan cepat-cepat berkata, coba lihat ucapanmu itu. Sebelum kami bergabung dengan keluarga kami, akulah yang bertugas memasak. Begini saja, aku akan memasakkan mie rebus, kuah tomat, itu keahlianku. Aku akan pergi ke kebun rumah kita untuk memetik tomat segar. Setelah Jichen membuat kebun sayur di rumahnya, dia kemudian menyuruh orang untuk memasang kaca insulat dan membuat seluruh kebun menjadi ruang penghangat. Selain itu, peralatan pemanas juga terpasang di dalamnya sehingga meskipun sekarang musim dingin, kebun sayur tetap hangat seperti musim semi. Efek yang dihasilkan jauh lebih baik dari rumah kaca biasa yang memanfaatkan cahaya matahari. Banyak buah dan sayuran tumbuh dengan sangat baik. Yichen dan Securan telah menikah selama hampir 4 tahun dan Yichen belum pernah makan makanan yang dimasak oleh ibu mertuanya. Melihat ibu mertuanya berinisiatif untuk memasak mie rebus kuah tomat, Yichen dengan senang hati ingin mencobanya. Dia mengangguk sambil berkata, karena ibu ingin memasak, aku tidak akan ikut campur. Tapi pagi ini aku ada urusan dan harus pergi. Kalau memasaknya lama, mungkin aku tidak akan bisa memakannya. Malan tersenyum. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Ibu akan memasaknya dan paling lama hanya memakan waktu 20 menit. Setelah mengatakan itu, Malan segera keluar untuk memetik tomat di kebun sayur. Setelah memetik tomat, Malan bergegas ke dapur dan mulai memasak. Ketika Securan selesai mencuci muka dan gosok gigi, dia turun ke lantai bawah dan menyadari bahwa ibunya sedang memasak di dapur. Securan sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Selama bertahun-tahun, Securan tidak pernah lagi melihat ibunya pergi ke dapur. Hari ini adalah yang pertama kalinya sejak dirinya dan Yichen menikah. Securan pun bertanya kepada Yichen dengan suara rendah, ada apa dengan ibu? Kenapa bisa memasak di dapur? Yichen tersenyum. Ibu bilang ingin mencicipi masakan yang menjadi keahliannya. Ibu bilang ingin membuat mie rebus kuah tomat. Securan berkata penuh keterkejutan. Astaga, ibuku benar-benar turun ke dapur dan memasak. Ini sungguh seperti matahari terbit dari barat. Sepertinya ibu telah kembali ke jalan yang benar. Yichen berpikir, kembali ke jalan yang benar bukanlah kalimat yang tepat, tetapi orang yang tiba-tiba
baik padamu, pasti menginginkan sesuatu darimu. Itu baru kalimat yang tepat. Jadi Chen berpikir ibu mertuanya pasti menginginkan sesuatu darinya. Kalau tidak dilihat dari sifatnya saja, Malan tidak mungkin mau turun ke dapur dan memasak. Benar saja, ketika sampai di meja makan sambil menjanjikan mie secara pribadi, Malan berkata kepada Yichen sambil tersenyum malu-malu, "Menurutku, aku punya sebuah permintaan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengabulkannya atau tidak." Yichen berkata, "Ibu, kalau ada apa-apa katakan saja. Jika masih berada dalam lingkup kemampuanku dan merupakan sesuatu yang masuk akal, aku pasti tidak akan menolak." Malan buru-buru tersenyum sambil berkata, "Menantuku, begini, akhir-akhir ini aku menyadari bahwa diriku sudah jauh lebih tua dari yang sebelumnya. Wajahku secara keseluruhan memang sudah keriput, tapi kerutan di sudut mata semakin lama semakin jelas. Waktu benar-benar tidak mengenal ampun." Setelah mengatakan itu, dia menatap Yichen sambil tersenyum. "Ibu buru-buru Ibu baru-baru ini mendengar ada kosmetik anti penuaan yang terbuat dari kaviar kualitas tinggi yang berasal dari luar negeri. Banyak yang bilang efek anti penuaan sangat baik. Banyak selebriti terkenal yang menggunakannya untuk mencegah penuaan. Ibu ingin kamu membelikan ibu satu paket." Si Curan berseru ketika mendengar ini. "Ibu, paket kosmetik yang ibu bilang itu harganya mahal sekali. Coba lihat kondisi keluarga kita." Ibu masih saja menyuruh Zichen membelikan ibu paket kosmetik semahal itu. "Apakah paket kosmetik ST Lauder yang ku belikan waktu itu masih belum cukup?" Malan langsung menyahut. "Dan membicarakan soal ST Lauder, aku curiga kerutanku muncul karena produk itu." Securan pun menjadi marah. "Ibu, ST Lauder sudah cukup bagus. Aku bahkan enggan memakainya. Coba ibu pergi ke kamar mandi kita dan lihat apa saja yang ku pakai. Semuanya adalah produk dalam negeri dan produk impor bermerek biasa. Aku sama sekali tidak memakai merek ternama seperti ST Lauder." Malan berseru, "Kamu masih muda. Anak muda tidak perlu memakai apapun. Kulit mereka akan baik-baik saja. Tapi aku sudah tua. Kalau aku tidak merawat diri, aku akan berubah menjadi istri yang tidak terawat. Coba lihat di ayahmu. Dia sekarang sudah mulai membenciku, bisa ranjang denganku, dan selalu bilang ingin bercerai denganku. Jika aku tidak memperhatikan diri, nanti kalau ayahmu benar-benar membuangku, lalu lelaki mana yang mau denganku?" Securan tidak bisa berkata-kata. Securan merasa marah dalam hatinya. Dia berpikir sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan dengan ibunya. Tidak ada gunanya. Alhasil Securan berkata kepada Yichen, "Jangan dengarkan ibu. Jangan sampai kamu membelikannya." Dalam sekejap, Malan langsung menangis sedih. "Ayahmu jahat padaku. Nenekmu juga lebih jahat lagi. Tapi dalam mimpi pun aku tidak menyangka bahwa kamu yang merupakan anak kandungku juga akan jahat terhadapku." Securan berseru, "Kenapa ibu bisa berkata seperti itu? Masa tidak membelikan ibu kosmetik mahal saja sudah disebut jahat? Mana ada yang seperti itu?" Malan menangis terseduh-seduh. "Aku tidak peduli. Aku ingin terlihat lebih muda dan tidak ingin menjadi tua secepat ini. Aku sudah sangat menderita dan aku tidak ingin melihat diriku pelan-pelan menjadi istri yang tidak terawat." Yichen kemudian menepuk-nepuk tangan Cucuran dengan tenang. Dia berkata, "Istriku, kamu juga jangan marah. Ucapan ibu ada benarnya juga. Semua pasti suka kecantikan dan keindahan, tidak terkecuali ibu." Malah mengangguk berkali-kali, kemudian dengan nada menjilat dia berkata, "Menantuku memang yang terbaik dan paling mengerti aku." Yichen kemudian berkata, "Kebetulan aku punya teman yang bekerja di bidang bisnis impor kosmetik. Nanti aku akan mencari tahu tentang kosmetik itu darinya. Kebetulan juga dia ingin menemuiku untuk masalah Feng Shui di toko barunya. Tiba saatnya nanti aku akan menyuruhnya memberiku 2 paket kosmetik sebagai biaya melihat Feng Shui." Mendengar ini, Malan sangat bersemangat. "Benarkah? Oh, menantuku, kamu memang menantu yang sangat baik. Aku benar-benar tidak menyangka setelah melewati pahit dan manisnya dunia, akhirnya aku menyadari bahwa menantuku adalah yang paling bisa diandalkan. Ibu mertua, kakak ipar, suami, bahkan anak perempuanku sama sekali tidak bisa diandalkan di saat-saat penting." Sebenarnya Malan tidak ingin menjadi seperti anjing yang menjilat Yichen, tapi kondisi Malan sekarang begitu memalukan.
Tanpa kekuatan finansial dari keluarga, Manlan hampir tidak memiliki uang sepeser pun di tangannya. Sementara itu, Villa Thompson kelas atas yang mewah ini juga atas nama Yichen tidak ada hubungannya dengan Mahlan sama sekali. Yang terpenting adalah sejak kalah 2 juta dari Kian Ho Kian kala itu, Mahlan tahu bahwa posisi keuangannya sekarang relatif rendah. Bahkan Secanggun yang selama ini selalu Malan caci maki sudah mulai berani memusuhi Malan. Secanggun bahkan pernah memukulnya. Dalam situasi seperti ini, Malan sungguh tidak punya kekuatan untuk bersikap sombong. Jadi Malan tahu bahwa dirinya sekarang harus menundukkan kepala dan mengaku kalah. Dia juga harus semakin banyak menyenangkan hati Yichen. Jaga-jaga barangkali suatu hari nanti Yichen membencinya, kemudian mengusirnya dari sini. Maka habislah sudah Malan. Terlebih lagi Yichen bersedia menanyakan kosmetik mahalnya. Jadi Malan segera memuji Yichen. Securan tidak menyangka bahwa Yichen akan berinisiatif menanyakan kosmetik mahal keinginan ibunya. Securan juga merasa tidak percaya. Akhirnya dia bertanya kepada Yichen, "Semiku, kenapa aku belum pernah dengar kamu punya teman di dunia kosmetik?" Yichen tersenyum sambil berkata, "Sejak aku mulai melihat Feng Shui untuk orang lain, lingkup kenalanku semakin banyak. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mengenal Wei Liang, bos dari farmasi Jiu Xuan? Jika bukan karena aku mengenal Wei Liang, kamu juga tidak bisa makan bersama selebriti terkenal seperti Gu Qiuyi, bukan?" Sucuran mengangguk pelan kemudian berkata, "Kalau bisa tidak berhutang pada orang lain, lebih baik jangan berhutang. Kosmetik kaviar itu harganya mencapai ratusan ribu untuk satu paket. Kosmetik itu terlalu mewah untuk keluarga kita. Tidak penting sama sekali." Malah menjadi cemas dan cepat-cepat berkata, "Astaga, putriku, siapa bilang itu tidak penting? Yichen saja tidak pernah bilang kosmetik itu tidak penting. Kamu jangan sembarangan bicara di sini." Setelah mengatakan itu, Malan melihat Yichen lagi dan berkata sambil tersenyum, "Yichen, aku mengandalkanmu untuk wajah tuaku ini. Kalau tidak, seandainya ayahmu mendekapku di masa depan dan ingin bercerai denganku, aku akan menjadi wanita tua yang menyedihkan dan kebahagiaanku akan sirna." Yichen pun berkata kepada Curan, "Curan, kamu jangan terlalu memikirkan soal harganya. Lagi pula aku menggunakan Feng Shui sebagai alat tukar untuk kosmetik itu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali." "Itu benar," Malan langsung berkata sambil tersenyum. "Menantuku memang hebat. Aku bisa hidup di Villa Thompson kelas atas ini. Semua juga berkat dirimu. Aku merasa selama sisa hidup ini aku hanya bisa bergantung padamu." Setelah berkata demikian, Malan melanjutkan, "Seorang menantu juga sama seperti anak kandung sendiri. Dulu aku tidak percaya pada kalimat itu, sekarang aku baru percaya." Curan tercengang sambil melihat mereka dari arah samping. Dalam mimpi pun Curan tidak pernah menyangka bahwa ibunya yang selama begitu jahat pada Yichen tiba-tiba saja jadi baik kepada Yichen. Alhasil Curan hanya bisa berkata kepada Yichen, "Kalau begitu kamu tangani saja sendiri. Aku juga tidak tahu harus berkata apa." Yichen berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu hari ini aku akan pergi menemui temanku itu." Sebenarnya Yichen tidak punya teman dalam dunia kosmetik. Yichen sudah mengambil keputusan saat mengatakan hal itu tadi. Hari ini ketika dia sudah menyelesaikan semua urusan, Yichen akan pergi membeli 2 paket kosmetik, satu untuk Malan dan satu untuk istrinya. Tentu saja alasan kenapa Yichen setuju untuk memberikan paket kosmetik kepada Malan itu karena sikap Malan sekarang membuat Yichen merasa segar dan suasana hatinya jadi baik. Apa yang diinginkan seorang pria selain wanita yang dicintainya? Bukankah pria juga menginginkan kedudukan dan kehormatan? Yichen adalah seorang master yang dihormati oleh masyarakat kalangan kelas atas di Jinling, tapi selama ini Malanlah yang memimpin dan suka menyuruh-nyuruh di rumah. Yichen hanya bisa menahan diri saat melihat ekspresi di wajah Curan. Tetapi sekarang semuanya sudah jauh lebih baik. Malan akhirnya tunduk kepada Yichen. Toh yang dimiliki Yichen sekarang adalah uang. Selama Malan menghormati dan bersikap rendah hati padanya setiap hari, Yichen tidak keberatan memberikan Malan sedikit keuntungan. Sungguh, ketika Malan mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih yang amat sangat.
menantuku yang baik, kamu adalah menantu terbaik di dunia ini. Sungguh sesuatu berkah bagiku karena memiliki menantu sepertimu. Cho Chang-kun yang sedari tadi duduk di sebelah mereka menghela napas berulang kali. Dia tahu bahwa menantunya memiliki kemampuan yang hebat. Jika Yi Chen bilang akan memberikan paket kosmetik kepada Malan, maka Yi Chen pasti akan mendapatkannya. Tapi ketika Cho Chang-kun membayangkan Malan akan menggunakan kosmetik seharga ratusan ribu itu, kepada ada perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Tidak lama kemudian Yi Chen bertanya kepada Cho Chang-kun, "Ayah, apa hari ini ayah memakai mobilnya? Hari ini aku ada urusan. Jika ayah tidak memakai mobilnya, bisakah aku meminjamnya?" Chen harus pergi ke bandara untuk mengantarkan kepergian Gu Yi. Kemudian dia harus cepat-cepat pergi ke gimnasium Jinling. Kalau tidak ada mobil bisa merepotkan. Secakun buru-buru berkata, "Begini saja, nanti kamu antarkan aku ke universitas untuk lansia siang hari, nanti di sana akan ada makanan gratis. Jadi siang aku akan pulang untuk makan. Nanti setelah acaranya selesai, aku bisa pulang sendiri naik taksi." Isen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo cepat kita makan. Selesai makan, kita langsung berangkat." Canggung menjawab, "Baiklah." Keterampilan memasak Malan biasa-biasa saja, tapi membuat mie rebus kuah tomat bukanlah sesuatu yang sulit. Jadi bisa dibilang Malan sama sekali tidak mengeluarkan tenaga dalam memasak makanan yang satu itu. Ichen dan Cangkun menyelesaikan sarapan mereka kemudian dengan tergesa-gesa segera meninggalkan rumah dan bersama-sama. Ichen menyetir mobil BMW milik ayah mertuanya keluar dari rumah. Cangkun berkata dari samping, "Astaga, Ichen, kamu ini bodoh sekali. Kenapa kamu setuju memberikan produk perawatan kulit untuk Malan? Apa kamu tidak melihat bahwa dia sama sekali tidak pantas mendapatkannya?" Ichen tersenyum, "Ayah, itu hanya uang ratusan ribu, bukan uang yang besar. Selain itu aku tidak punya teman sebenarnya. Mendapatkan satu paket kosmetik adalah hal yang mudah." Cangkun pun menghela napas tidak berdaya. "Astaga, sayang sekali, sayang sekali." Ichen hanya tersenyum tetapi tidak bicara. Di mata Cangkun, bahkan jika Malan hanya menggunakan uang 1 yuan untuk membeli produk perawatan bayi, itu adalah sebuah kerugian yang patut disayangkan. Tapi bagi Chen, uang sekecil itu apalah artinya? Chen sendiri tidak harus mengeluarkan uang. Dia tinggal menelpon Chen Jekai, Wang Cenggang, dan Qin Geng, lalu menyuruh mereka membeli 10 atau 20 paket. Apalah artinya hal tersebut? Intinya adalah dengan membelikan Malan hadiah kecil seperti itu bisa membuat Malan lebih menurut pada Yichen. Pertukaran seperti itu bukanlah seperti yang perlu terlalu diperhitungkan. Secangkun yang duduk di samping sama-sama bertanya, Yichen, itu bisakah aku minta tolong padamu?" Yichen mengangguk-angguk, "Katakan saja, ayah, buat apa sungkan kepadaku?" Secangkun tersenyum, dia menggosok kedua tangannya dan berkata, "Karena kamu punya cara untuk mendapatkan paket kosmetik itu, apa kamu bisa mendapatkan satu paket untukku?" Ichan bertanya tanpa sadar, "Ayah, apa ayah juga ingin merawat diri? Aku rasa tidak perlu sama sekali. Pria semakin tua semakin menarik." Cangkun tersenyum malu. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku ingin mendapatkan satu paket itu bukan untuk diriku sendiri. Aku ingin mencari kesempatan dan memberikannya kepada Han Making. Kamu juga tahu aku sekarang tidak punya uang. Han Making sudah lama kembali ke sini tapi aku belum memberinya satu hadiah pun. Aku jadi tidak enak hati." Saya mengatakan itu, Cangkun menambahkan, "Aku berpikir karena kamu punya cara untuk mendapatkan produk kosmetik itu, tolong bawakan satu untuk ayah. Ayah akan memberikannya kepada Bibi Han sebagai bentuk rasa sopan. Bagaimana?" Wow, luar biasa sekali guys ceritanya sampai di sini. Tapi sepertinya kita akan lanjutkan ceritanya itu di video selanjutnya, di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Nah, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.